Kalian tahu nggak siapa yang jadi ketua tim pemenangan atau tim sukses dari calon kepala daerah Pramono Anung dan juga Rano Karno? Cak Lontong. Awalnya aku nggak percaya, serius. Ku cek lah kan, oh iya betul. Betul. Tapi kalau masih di Jakarta masih aman itu ya. Asal jangan di Banyuwangi aja. Masih ingat orang yang kau bentak-bentak di Banyuwangi? Sampean lali ora karo iki. Iki udengkas Banyuwangi. Kurasa kalau kau ngelihat ini kena mental muca. Dan tahu ndak kalian? Namanya Cak Lontong semenjak kejadian di Pilpres kemarin yang dimarah-marah orang Banyuwangi. Kalau lewat dia dari Banyuwangi, itu kaca film mobilnya itu 100%. Nggak bisa dilihat dari luar, yang dalam juga nggak bisa ngelihat keluar. Yang penting nggak kelihatan lah. Aku nggak bisa bayangkan, ini betul-betul langkah yang inovatif atau langkah yang apa? Langkah yang primitif. Cak Lontong, bos, nggak ada yang lain. Sekalian aja itu, ya, tolonglah direkrut itu si Marcel. Kan dia kan udah gagal dari apa namanya pencalonan di Tangerang Selatan, rekrut lah. Marcel for Tangsel. Marcel for Tangsel. Padahal udah dilatihnya kawan-kawannya menghafal itu. Rupanya nggak jadi. Gara-gara calon wali kotanya mengundurkan diri. Aduh. Makin kesini ku tengok stand up komedi, makin apa ya? Makin punya taji luar biasa, Pak. Ya. Inilah ya, jujur aja ku bilang sama kalian ya, kita harus objektif. Inilah yang menandakan bahwasanya orang yang memiliki kemampuan stand up komedi bukan orang-orang bodoh. Ya, orang yang memiliki kemampuan stand up komedi itu biasanya orang-orang cerdas, sehingga dalam mengolah kata pun juga ya, itu mereka itu cenderung bisa menatanya sekian rupa ya, dan juga bisa menjadi sesuatu yang dinikmati oleh audiensnya. Makanya ku bilang Anies Baswedan dari awalnya nggak cocok jadi gubernur, cocoknya jadi stand up komedi. Karena apa? Kemampuan mengelola kata-katanya itu bagus. Ya, cuman sekarang aku agak bingung apa yang mau dibikin kawan ini di Jakarta nanti. Strategi apa yang mau dibikin si Cak Lontong ini? Nggak ngerti aku. Nggak ngerti. Bolehlah dia itu jadi tim sukses, tapi jangan ketua. Panji Pragiwaksono, kemarin kau berani mengomentari si Marcel. Sekarang kau komentari dulu Cak Lontong, komentari dulu. Serius, komentari dulu. Nggak berani kau ketuaan. Ya, kita bisa lihat loh, saat ini stand up comedian itu muncul ke permukaan semenjak pemilihan presiden kemarin, ya kan? Adalah itu Ari Kriting, ada Abdur Arsyad, ada lagi itu Mamat Al-Katiri. Luar biasa, semuanya pendukung Anies. Tapi untunglah, puji Tuhan, alhamdulillah, mereka tidak terkena karma dan mereka tetap mendapatkan job. Mantap ya, kita harus objektif dalam menghadapi semua pilihan yang dimiliki oleh para stand up komedian. Harus gitu dong. Tapi ngomong-ngomong ya kan, Ari Kriting dan kawan-kawan kemarin demo dapat nasi karet berapa? Nasi bungkus karet berapa? Jadi tolong lihat juga untuk Cak Lontong ya, untuk kampanye nanti itu dikondisikan. Ya, kalau bicara nanti nasi bungkus untuk para peserta kampanye, masalah karet 1, karet 2, karet 3, tanya aja sama Ari Kriting. Udah pengalaman itu. Kebetulan kan kemarin kan satu perjuangan kan, sama-sama demo kan. Iya kan, sama-sama demo kan. Maksudnya bukan Cak Lontongnya, tapi dari pihak
PDIP-nya sama-sama nggak tahu lah, sama-sama demo atau numpang demo, nggak tahu juga, ya kan, supaya rancangan undang-undang pilkada itu revisinya itu ditolak, kan begitu ya. Ya, untuk Cak Lontong ya, aku bilang samamu, nanti begitu kampanye ingat ya, tahan emosi ya, jaga tensi. Sebelum kau kampanye nanti minum dulu amlodipin. Kau amlodipin, obat untuk penurun tensi itu loh. Gitu dia ya, atau makan juga antimo. Anti mabok gitu ya. Mana tahu kau ngelihat begitu banyaknya orang yang nggak datang, bukan banyak yang datang, banyaknya orang yang nggak datang. Mabuk kau. Ngamuk-ngamuk sendiri kau tantrum, mana tahu. Ya, ingat itu. Dan juga ingat, nanti kalau kau kampanye di Jakarta ya, jadi kalau misalnya ada orang yang teriak-teriak, contoh ya, kau dapat nomor urut 3 lagi, nomor urut 3, iya nomor urut 3. Contohnya nomor 1 itu dapat nomor urutnya si Dharma Pangrekun, calon independen. Nomor 2 itu nanti contohnya Ridwan Kamil beserta juga dengan Suswono ya. Nomor 3 kalian contohnya. Kalau misalnya ada bilang nomor piro, kau bilang begitu, loro, jangan ngamuk-ngamuk kau ya. Suka-suka orang itu. Biarkanlah kampanye itu ya, walaupun kalian mengadakan, biarlah orang yang menikmati. Atau pastikan dulu ya, masa yang ikut kampanye itu betul-betul dari kalian atau dari kubunya Ridwan Kamil. Gitu, biar jangan rugi di dana. Udah kalian belikan bajunya, kalian kasih nasi kotak, kalian tanggung pula transportasinya. Begitu masuk ke dalam arena, Ridwan. Aduh. Tapi kalau ku tengok ini, kayaknya ini curiga ndak kalian? Kenapa Cak Lontong gitu loh? Tanda tanya besar ndak kalian? Ini seolah-olah PDIP nggak serius gitu loh. Yang nggak serius dalam menghadapi kampanye persiapan untuk memenangkan pemilihan di Jakarta gitu loh. Karena mungkin mereka juga udahlah, menang-menang ya kalah gitu loh. Ya kan? Tuh juga daripada stres kita lebih bagus lah, daripada stres sebelum kalah, lebih bagus ada hiburan, kan begitu. Iya, serius. Makanya aku bilang, tanda tanya, kenapa Cak Lontong? Ya kan? Setelah itu ada juga beberapa pemain sidul seperti Cornelia Agatha. Yang jadi pertanyaanku, apa dia pernah ikut di partai politik? Ya kan? Dan juga ada beberapa tokoh-tokoh lawak lainnya gitu loh. Ini orang mau pilkada atau mau main teater, pikirku begitu kan? Wah, jadi tapi kayaknya makin kesini makin ku tengok ini ya kan. Memang betul itu tercium aroma ya, bahwasanya PDIP sebenarnya sekarang sedang mendekatkan diri sama Prabowo. Iya, betul, sedang mendekatkan diri dengan Prabowo. Makanya kayaknya pun juga ini gelagatnya nggak terlalu serius ini. Perhatikan kalian lah, dengarkan kalian ngomonganku ini. Coba sampai detik ini, semenjak diumumkannya Pramono Anung dan juga Rano Karno, ada kalian dengar lagi orang itu bencak-mencak? Ada kalian dengar lagi Masington koar-koar? Ada kalian dengar lagi yang namanya Adiana Betupulu teriak dinasti-dinasti? Ada kalian tengok lagi si Deddy Sitorus tantrum? Nggak pernah kan? Udah terjawab sudah. Ya, apa lagi sekarang yang mau apa lagi? Yang mau kita sangkal lagi ya? Semuanya kepingin menjadi bagian dari kekuasaan. Mana sih ya PDIP di luar kekuasaan? Macam betul aja. Kemarin zamannya SBY ya, mereka itu berapa lama, sekian lama menjadi oposisi. Nggak bisa nikmati apa-apa tuh. Apa coba, apa yang bisa mereka nikmati? Nggak ada kan?
Itu dia. Tapi sebetulnya kalau kukatakan ya, sebetulnya PDIP ini lebih bagus di luar kekuasaan. Karena apa? Ketika dia di luar kekuasaan, ya mereka ini betul-betul memposisikan dirinya sebagai partai wong cilik. Apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah agak menyenggol kepentingan wong cilik, bersuara. Ya, naik harga BBM, bersuara. Naik harga sembako, bersuara. Nah, kemarin waktu Joko Widodo menaikkan harga BBM, bersuara enggak? Enggak. Makanya aku bilang, kayaknya lebih cocok lah di luar aja lah, supaya ada check and balance gitu loh. Tapi kalaupun juga masih kepengen di dalam pemerintahan, nggak apa-apa lah. Ayo kita gandengan tangan. Itu aja. Ya. Dia kan pun mikir juga, dia itu nggak rela bertukar posisi dengan PKS. Udah dilihatnya bagaimana tersiksanya PKS selama 10 tahun ini. Kekurangan logistik. Nggak main-main loh biaya operasional sebuah partai politik itu. 1 tahun itu bisa mencapai sampai 1 triliun loh. Makanya aku bilang, untuk membiayai DPD, untuk membiayai DPC, untuk membiayai ranting, kan begitu, nggak main-main. Makanya aku bilang, apa siap di luar pemerintahan. Itu dia. Tapi ya itulah, kita lihatlah bagaimana kinerjanya Cak Lontong nanti ya. Aku takutnya nanti ya kan, kampanye orang contohnya ya kan, dibikinnya tiket masuk. Perform pula dia di situ. Tapi enggak lah, enggak mungkin lah ya kan. Kena potong dia. Itu dia. Tapi ku tengok sih Jakarta untuk saat ini, ya untuk kedepannya tidak ada ketegangan ya. Yang ada sepertinya kampanye mengembirakan gitu loh. Bakalan ada lawak-lawak. Iya kan? Dharma Pangrekun sampai sekarang masalah pencatutan KTP. Coba bayangkan kalian, nggak nyampe 2 minggu dapat KTP sebanyak 1,7 juta KTP. Dari mana itu? Yang pemilihnya semua RT di Jakarta itu. Aduh, makanya aku tengok makin kesini kok pemilihan Jakarta kok awak kepengennya panas gitu kan. Awak nanti kan kubu sini menyerang sana, yang sana menyerang sini. Kan begitu. Begitu keluar pengumuman, bersenang-senang lah, bersorak-sorak lain sebelah sini. Gara-gara di sana kalah, kan begitu. Ini semana lagi mau apa lagi? Mau bersenang-senang. Ku tengok dua-duanya udah sama-sama senang. Aduh, ada pula lagi isu katanya independen itu calon boneka itu. Boneka apa? Pinocchio. Tuh, Pak Amin Rais yang cocok kau bilang Pinocchio itu. Jangan Joko Widodo kau bilang si Mulyono, sebentar kau bilang lagi si Pinocchio. Aduh. Jadi kalau ku bilang sih ya, itu udah cocok lah, Cak Lontong itu udah cocok lah. Selama pemilihan tidak ada di Banyuwangi, cocok lah Cak Lontong itu. Lagian juga dia orang terpelajar kok. Dia seorang insinyur kan kalau tidak salah. Dia harus seorang sarjana. Makanya aku bilang ya, setiap orang yang stand up komedian ya, kalian nggak bisa anggap remeh. Kalian nggak bisa ukur isi kepalanya seorang stand up komedian. Nggak bisa. Ya, lihatlah ya, banyak sekarang stand up komedian kaya-kaya ya kan. Marcel Fortangsel. Aduh, ngiri kali si Panji ini, Bah. Ternyata duanya si Panji Pragiwaksono terhadap Marcel itu ternyata dijawab yang Maha Kuasa. Terlebih lagi mungkin warga di Tangerang Selatan. Ya kan? Dilihatlah, ya Bang, kayak gini lah model calon wakil wali kota. Kayak mana lah kami memajang fotonya ini di kantor. Bayangkan kalian dulu, iya kan? Terpaksa lah mungkin kawan itu harus potong rambut, iya kan? Itulah cara satu-satunya supaya
ada kewibawaan kan begitu. Ya, nah itu dia. Jadi kita lihat aja ya Pramono Anung ini dan juga Rano Karno. Bisa dikatakan ini calon yang tidak perlu ditakuti ya. Karena kita bisa lihat juga ya, nggak ada agresif-agresifnya gitu loh. Datar aja. Ya, jadi dari pihak lawan pun juga Kim, opo iki, kan begitu kan? Ya udahlah biarkan aja lah situ, nggak usah terlalu jor-joran gitu kan begitu kan? Datang Ridwan Kamil sama Suswono, iya kan? Ah udahlah tenang aja lah, anak abah bakalan kesini ya lagi itu. Karena antara anak abah dengan Ahokers ya, itu bagaikan air dan api. Ahokers sudah menyatakan apa? Sudah menyatakan dukungannya, bahwasanya mereka mendukung Pramono Anung ya, Pramono Anung beserta juga Rano Karno. Tapi dengar kabar ya, ternyata PDIP itu hampir saja memilih Anies. Katanya, ini katanya ya, kalian perlu cross check juga kebenarannya. Cuman karena Ahok ya, Ahok mengancam ya, dalam tanda kutip mengancam, sempat mengancam Ibu Megawati kalau memang Anies yang diusung oleh PDIP maka Ahok akan angkat kaki ya. Tidak tahu itu kebenarannya atau tidak ya. Jadi itu merupakan sebuah, bisa dikatakan ya, sebuah pukulan ya, nggak terlalu telak sih. Karena kebetulan memang Ahok punya nilai jual yang tinggi ya. Ya bisa dikatakan ya, Ahok pasti jadi menteri kalau menurutku. Dan kalau menurut prediksiku ini ya, Ahok ini adalah menjadi salah satu pemersatu, salah satu mediator ya, untuk untuk mengkoneksikan antara kubu PDIP dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, itu dia. Kalau kulihat sih seperti itu. Ya, jadi walaupun kemarin memang sempat bersih tegang ya antara kubu Kim beserta dengan dari PDI Perjuangan, termasuk aku juga seperti itu. Tapi kita bisa melihat, kita harus akui bahwasanya orang-orang di PDIP itu adalah orang-orang yang bisa dikatakan punya tekad menjaga demokrasi, kata si Anies. Ya, kata si Anies, PDIP itu adalah sebagai benteng terakhir dari demokrasi katanya. Ya. Itulah pujian yang diucapkan Syahani. Setelah itu dia juga sempat puji juga, PKS adalah partai yang tetap konsisten. Gitu dia ya. Dia itu sempat memuji ya, kalau tidak salah dia sempat memuji Nasdem sebagai partai yang membuka jalan perubahan. Semua dipuji habis. Semua dipujinya. Iya kan? Begitu nggak ada yang pilih, apa dibilangnya? Semua partai kena sandra. Termasuk PDIP. Itu makanya sekarang lagi sibuk dia. Nis, udah jadi partaimu itu? Udah jadi partaimu itu? Udah. Kalau udah cepat kali kau lagi bikin partai atau lagi bikin istana pasir? Lagi bingung dia. Mau bikin partai, semangatnya menggubu-gubu, tapi dana nggak ada. Mau minjam kemana lagi tempat minjam dia? Minjam JK yang kemarin belum selesai. Minjam sama Sandiaga Uno, kemarin juga entah gimana ceritanya. Mau minjam sama Jokowi, nggak mungkin. Prabowo apa lagi? Lagi pusing gitu. Nanti kalau dia itu ku tengok bentar lagi itu sama kayak si Amin Rais itu. Bikin partai, dana nggak ada, minta sumbangan sama anggota. Lebih bermartabat lah partai negara kulihat. Nggak akan pernah minta sumbangan itu. Gimana mau dibilang, sedangkan nggak diminta sumbangan, susahnya orang mau direkrutnya itu. Apalagi sampai diminta sumbangan, mana ada lagi yang mau masuk. Itu dia ya, kayak gitulah partai-partai sekarang ini ya kan. Partai itu kan menjadi daya tariknya itu apa ya kan? Ya kantongnya dong.
Iyalah, apa yang dikejar ya kan? Kayak mana kita mau masuk partai sementara? Kalau aku pun juga contohnya disuruh masuk partai ya kan, yang nggak pernah punya kursi di DPR sana, mana mau aku? Jujur aja aku bilang, contoh misalnya masuk ke partai PSI, katanya PSI, mikir-mikir dulu aku. Masuklah ke Perindo, Perindo, mikir-mikir juga aku. Gitu kan? Ya bisa masuk, bisa enggak gitu, tergantung deal-dealan juga sih. Itunya sekarang ya kan begitu, masih lumayan lah PSI Perindo daripada yang beberapa lagi itu ya kan. Ya oke lah dulu kalau kayak gitu ya. Selamat bertugas untuk Cak Lontong. Mudah-mudahan jangan nggak terlalu banyak nanti orang Banyuwangi KTP Jakarta. Jadi kalau misalnya kau mau bikin kampanye, perhatikan dulu anggota-anggota ya yang mau ikut kampanye. Perhatikan dulu tanggal lahirnya Banyuwangi bukan. Kalau Banyuwangi bedakan tempatnya. Oke, salam perbelak, salam NKRI. NKRI harga mati.